Amir memiliki petugas yang mengambil zakat. Nah, ketika mengambil zakat, maka arahannya jangan diambil semuanya. Jangan diambil semuanya. Sisakan sepertiganya. Atau kalau tidak sepertiga, seperempat. Jangan diambil semuanya bagian zakatnya. Sisakan sepertiganya atau seperempatnya. Kira-kira untuk apa? Ada yang jawab? Antum coba menebak. Kira-kira untuk apa? Antum coba tebak. Tebak. Insya Allah ada yang benar. Misalnya Mas Fajar, dia hari 1 Muharram berkewajiban zakat. Jadi zakatnya setiap 1 Muharram. Mas Farhan ini petugas yang memunguti zakat. Petugas dari pemerintah. Assalamualaikum Mas Fajar. Assalamualaikum. Oh, petugas zakat. Lu ngomong-ngomong. Ya, ini zakat saya. Diambil sama Mas Farhan. Sisakan sepertiganya. Nggak dibawa. Atau kalau nggak sepertiga, seperempat. Kira-kira untuk apa? Nggak bisa nebak? Ayo tebakan. Nggak bisa nebak? Untuk makan sepok siapa? Zakat wajib dikeluarkan. Ini kan zakat yang wajib diambil untuk dibagi kepada orang yang berhak. Tapi tinggalkan sepertiganya atau seperempatnya. Hah? Agar yang berkewajiban zakat bisa membagi sendiri ke siapa yang dia kehendaki. Jelas? Jadi dia dipersilakan untuk membagi sendiri siapa yang dia kehendaki dari sepertiga zakatnya atau seperempat zakatnya. Misalnya zakatnya 10 juta, sisakan berapa? 2,5-nya. Ya. Atau 300-nya. 300. 30 3 juta, 3 juta. 7,5 juta atau 3 juta. Nah, lanjut. Wa amma urudut tijarah, dan adapun barang-barang dagangan, wahia kullu ma uidda lil bai'i, wahia yaitu kullu setiap ma apa uidda disiapkan lil bai'i untuk jualan, wasyira'i dan beli, jual beli maksudnya ya. Gajil ribah demi mendapatkan untung. Fainahu yuqawwamu idza halal haul bil ahadzi lil masakin min dhahabin aw fiddatin. Fainahu maka sesungguhnya dia yuqawwamu dikeruskan atau disesuaikan gitu ya. Ditegakkan. Nanti menerjemahnya pakai terjemah bebas biar bisa dipahami. Ini sekarang terlek perkata. Fainahu maka sesungguhnya dia yuqawwamu ditegakkan idza halal haulu kalau sudah 1 tahun bil ahadz dengan yang paling sesuai lil masakin bagi orang-orang miskin min dhahabin aw fiddatin daripada emas atau perak. Antum paham maksudnya? Urudut tijarah. Apa urudut tijarah? Barang dagangan. Mas Andika dagang apa saja, Mas Andika? Antum dagang apa saja? Antum ada dagang beras, ada dagang mobil, dagang motor. Pokoknya semuanya dijadikan bisnis. Karena memang pintar bisnis kan. Dagang hasil apa lagi? Dagang ayam, dagang semuanya jadi sabun-sabun,
minyak goreng, dagang. Semuanya didagang. Dihitung. Wah, belum mencapai nisab. Berarti belum mulai menghitung untuk 1 tahun. Belum. Dihitung lagi. Sabun-sabun, beras, apa, dihitung. Sudah sampai 1 nisab. Nisabnya itu berapa? Nisabnya berapa? Nisabnya barang dagangan itu 85 gram emas, sama kayak emas. 1 gramnya berapa? Katakan 1 juta. Jadi dihitung, wah udah 85 juta ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 3 Muharram. 3 Muharram akan datang, dilihat lagi. Berapa nilai barang dagangan? 3 Muharram dilihat lagi, barang-barangnya dilihat, dijumlah dengan uang cash yang ada, digabung. Loh, kok jadi 200 juta? Alhamdulillah. Berarti keluarin zakat. Berapa persennya? 2,5%. Tadi barang dagangannya yuqawam bi apa? Ditegakkan ketika sudah haul dengan apa tadi? Dengan emas. Bisa juga dengan perak. Dihitung barang dagangannya. Kalau tadi dengan emas. Emas itu 85 gram. Kalau dengan perak, dihitung. Perak berapa? Zakat dikeluarkan dengan perak berapa? 200 gram. Harga perak berapa? Harga perak sekarang berapa? Harga perak berapa? 300.000? Harga perak 300.000. Masa nyampe 300 ya? Untuk mata siapa 300? 300. Ya, oke. Harga perak 300. 300 kali 200? 66 juta. 60 juta. Banyak banget. Seingat saya selisihnya jauh kok dengan emas. Bukan 300. Perak itu cuma 80.000. Coba, antum melihat perak berapa perak? Harga perak sekarang berapa? Coba dilihat berapa? Nggak pernah beli perak ya. Ahwat mungkin yang biasa beli perak. Ada yang jawab perak berapa perak? 10.000. Saya malah tahunya sekitar 20.000, 30.000. Berapa? 14.000. Wis gampangnya 20.000. Yang saya tahu 20.000 ya. Yang saya tahu sekitar 20.000. 20.000 kali 200 berapa? 4 juta. 4 juta sudah wajib zakat. Maksudnya kena nisab. Dihitung. Wah, barang ini sudah 90 juta. Padahal 4 juta sudah kena zakat. Berarti kapan dihitung haulnya? Mencapai 4 juta kapan? Mencapai 4 juta misalnya 4 Muharram. 4 Muharram 4 juta. Dilihat nanti 4 Muharram berikutnya. Keluarkan 2,5% ya. Jadi
bisa memilih emas atau perak, yang penting mana yang orang miskin paling diuntungkan. Mana yang orang miskin paling diuntungkan. Jadi yang dimaksud sini bil ahadzu lil masakin, mana yang paling menguntungkan orang miskin. Ya, dikuruskan dengan emas atau dikuruskan dengan perak. Mana yang paling menguntungkan orang miskin. Jadi bisa memilih. Wa yajibu fihi rubul usyr, dan wajib di dalamnya ada 1/4-nya 10. Berarti berapa? 2,5. Wa man kana lahu dainun, wa man kana, dan barang siapa adalah lahu baginya dainun utang. Dainun utang. Kalau dinun agama, beda harokat. Wa man, dan barang siapa kana adalah lahu baginya dainun utang. Wa malun, dan harta, la yarju wujudahu, yang seseorang tidak berharap adanya, ladzi ala mumatil au mu'sir, yang berada pada orang yang kesusahan, la wafa'alahu, maka tidak ada pemenuhan baginya, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat. Orang punya harta, hartanya ada pada siapa? Ada pada orang lain. Atau orang punya utang. Utang itu dia sebagai piutang. Dia sebagai piutang, berarti uangnya ada pada siapa? Orang lain. Tetapi piutang, di sini disebutkan dainun. Jadi piutang atau harta yang ada pada orang lain, itu tidak ada harapan bisa diambil dalam waktu segera. Soalnya orangnya kesusahan. Dan tidak bisa diperkirakan dalam waktu segera mengembalikan. Dihitung zakat apa enggak? Fala zakat, tinggal dihitung. Misalnya Mas Kahlil punya uang 60 juta. 60 juta sudah mencapai nisab apa belum? Belum, karena nisabnya itu 85 juta ya, dengan emas 85 juta. Kemudian Mas Kahlil punya piutang di Mas Riko. Ada 30 juta di tangannya Mas Riko. Contoh Mas Riko ya, saudara contoh. Ngutang ke Mas Kahlil 30 juta. Dan posisinya, ini sebenarnya kalau dijumlah 60 dengan 30 jadinya berapa? 90 sudah mencapai nisab? Sudah. Tapi Mas Riko itu belum bisa mengembalikan dalam waktu segera, belum bisa. Mas Riko kapan bisa bayar utang? Afan Mas Kahlil, sepurone ingkang kathah nggih. Wah, kulo belum punya uang. Kapan? Waduh, kapan ya? Sebenarnya ada uang. Cuma kebutuhannya ini udah habis. Jadi nggak tahu kapan. Nah, jadi zakat apa enggak? Enggak jadi zakat. Soalnya uang yang ada di tangan orang lain, layar judahu. Dia tidak berharap adanya. Karena nggak tahu bayarnya kapan. Karena Mas Riko lagi dalam kondisi belum bisa bayar, sulit. Tapi kalau misalnya Mas Khalil punya piutang di Mas Riko, misalnya 30 juta, dan di dalam waktu dekat akan dikembalikan, maka dihitung. Jadi di-include-kan, 60 ditambah 30, dia keluarkan zakat. Misalnya, itu zakatnya setiap kapan?
Zakatnya misalnya setiap kapan? Setiap 4 Rabiul Awal misalnya. Ya sudah 4 Rabiul Awal dikeluarkan meskipun uangnya baru 60 juta, tetapi secara hitungan dijumlah dengan dana Mas Riko mencapai. Cuma belum bayar, tapi dalam waktu dekat akan bayar dan ada gambaran mau bayar, keluarkan zakat. Jadi 2,5% kali 90 juta. Jelas? Semoga kita jadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Amin. Berat ya, ikhwah. Berat. Ketika sudah mencapai nisab, kemudian 1 tahun berikutnya masih mencapai nisab dan ternyata berkembang, bertambah, mau mulai itu berat. Uangnya 100 juta, 2,5%-nya berapa? Hah? 2,5 juta. Mikir-mikir, 2,5 dikeluarkan gitu, 2,5 juta. Nah, ini bisa beli ini mikirnya gitu. Berat. Itu baru 2,5 juta. Orang yang uangnya misalnya 300 juta, 2,5% berapa? 2,5 bisa apa? 7,5 juta. Wah, terasa 7,5 juga. Ya Allah, bisa beli HP bagus. Mikir berat. Makanya jangan pernah meminta untuk dapat harta banyak. Tapi memintalah agar banyak mengeluarkan zakat. Dan orang yang banyak mengeluarkan zakat pasti banyak hartanya. Cuma dia menolak kewajiban dengan semestinya. Karena kalau memintanya banyak harta, belum tentu bisa zakat. Belum tentu. Anak datang ke Surabaya, alhamdulillah, orang itu, orang-orang muslim yang taat, kita melihatnya ketakutan untuk tidak zakat. Ketakutan. Sehingga suka-suka minta dihitungkan, pada keluarin, itu di kota, Surabaya, alhamdulillah. Tapi kita di berbagai tempat lihat di perkampungan, mereka sesungguhnya orang wajib berzakat, tapi gak ada yang zakat. Gak ada yang zakat. Hartanya seabrek-abrek, tahu seabrek-abrek. Hartanya seahak-ahak banyak sekali. Wajib zakat, tapi nggak pada ngeluarin zakat. Ya nggak ngerti ya, apa memang nggak paham masalah zakat, atau paham masalah zakat, tapi mau mengeluarkan berat. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, Ana sering sampaikan, jangan berdoa minta banyak harta. Berdoalah untuk jadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Nah, yang berikutnya, wa illa fa fihi zakat, wa illa dan jika tidak, wa illa dan jika tidak, fa fihi zakat, maka di dalamnya ada zakat. Artinya apa? Artinya piutang ada pada orang lain dan harta yang ada pada orang lain bukan nggak ada kejelasan mau dibayar, maka ada zakatnya. Sudah kita contohkan tadi. Terus urut tijarah yang dihitung apanya? Antum tadi siapa dagang apa saja, sabun, beras, apa-apa, itu kan tahu modalnya gitu ya. Belinya modalnya sekian. Yang dizakati itu nilai modalnya apa modal plus untung. Yang dizakati itu modalnya saja apa modal plus untung? Modal plus untung. Jadi dihitung ini sabun satu bijinya berapa? Satu bijinya jualnya 3.000. Ya itu tulis 3.000. Wah ini sabun saya belinya 2,5. Kemudian ditulis 2,5. Enggak. Yang dihitung bukan modal saja, tapi modal dan untung. Sabun total kalau modalnya hanya 1 juta. Tapi kan dia setiap sabunnya untung 250 kali sekian. Jadi modal dan untung itu yang dihitung zakat. Jangan modal toh. Kadang-kadang orang keliru. Yang dihitung modalnya toh, keliru. Modal dan untung. Mas Ansori jualan mobil. Antum berapa beli mobilnya dulu? 100 juta. Dijualnya berapa? 120 juta. Hitung 120 juta.
Itu yang dihitung, bukan modalnya cuma 100 juta. Itu satu mobil, itu ada 6 mobil. Semuanya 100 juta. Untungnya per mobil 20 kali 6 berapa? 120. Jadi 600 ditambah 120. Modal dan untung yang dihitung. Ya. Wah, kalau begitu saya nggak mau ngambil untung banyak-banyak. Ya nggak gitu. Biaya pajak. Jadi sudah dihitung. Kemudian ada biaya pajak. Keluarkan dulu apa yang merupakan kebutuhan antum. Antum punya anak, semuanya ada SPP. Bayar SPP-nya. Antum punya kebutuhan keluarga, beras apa, perawatan kesehatan apa, gaji pembantu misalnya apa, keluarkan semuanya dulu. Ternyata masih mencapai nisab, zakatin. Karena ada pajaknya. Oh, jadi modalnya 100 juta, jualnya 120 juta. Tetapi karena disuruh pajak, antum naikkan untuk bayar pajak. Ya bayar pajak jangan dihitung. Karena yang dihitung adalah modal plus untung. Jadi harga 120 juta, antum kan sudah pajak belum? Pedagang mobil. 120 juta sudah hitung pajak belum? Belum hitung pajak. Ya modal dan untung. Ya, lanjut. Wa yajibul ikhraju min wasatil mal. Wa yajibu dan wajib al-ikhraju mengeluarkan min wasatil mal dari pertengahan harta. Yang dikeluarkan dari harta itu uang apa hartanya yang dizakati? Antum panen padi. Antum padinya pakai pengairan apa enggak pengairannya bayar apa enggak? Ada bayar ada enggak? Kalau ada bayar ada enggak berarti pertengahan. Nanti kita hitung itu nanti lagi. Sekarang anak nanya bayar apa enggak? Antara dua. Enggak pakai bayar pengairan karena sawahnya dengan hujan. Dengan hujan ada biaya. Berapa zakatnya? 10. Kalau pakai biaya 120. Kan gampang yang ngitung yang dipanen berapa dibagi 10. Karena ini kan nggak pakai biaya ya. Bagi 10, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Keluarkan satu bagian sebagai zakat. Berarti yang dizakati apa ini? Iya, berarti yang dikeluarkan sebagai zakat apa? Padinya ini. Nah, misalnya ada padi gabungan yang bagus, yang dan enggak pertengahan, mana yang mau diambil? Yang paling bagus apa yang padi yang jelek-jelek atau yang mana? Pertengahan. Wah, padinya ada yang bagus, ada yang jelek. Tak keluarin yang jelek, nggak boleh. Kalau yang paling bagus ya monggo kalau mau kalau yang paling bagus. Tapi kalau nggak mau yang pertengahan. Jangan ambil yang paling jelek. Nah, ini kalau yang dikeluarkan dalam bentuk barang. Tapi boleh nggak diganti duit? Boleh nggak diganti duit? Boleh diganti duit. Boleh. 1/10 nilainya berapa? Boleh ganti duit. Nah, misalnya sapi zakatnya berapa? Nisabnya sapi berapa? Nisabnya sapi berapa? 30. Nisabnya 30. Antum punya 30 sapi sudah wajib zakat. Syaratnya sapinya diapakan?
digembalakan, bukan yang diingon dalam kandang dikasih rumput, enggak, tapi yang digembalakan, itu yang dizakati. Nah, datang petugas zakat. Siapa petugas zakat tadi siapa? Farhan, petugas zakat. Mau ngambil. Ngambilnya itu yang sapi paling bagus, apa yang pertengahan? Pertengahan. Bukan yang paling bagus. Nah, zakat kambing, Mas Farhan datang. Wah, zakat kambing ini. Cari-cari kambingnya untuk diambil sebagai zakat. Yang paling bagus apa yang paling elek? Pertengahan. Kalau ngambil yang paling bagus, dolim, kata Nabi. Wa iyyaka wa qaraimal iyyaka wa qarim amwalihim. Jauhilah olehmu dari mengambil harta yang paling bagus. Mas Arfan, hati-hati Mas Arfan. Jangan mengambil harta yang paling bagus. Yang pertengahan. Kalau paling bagus dolim. Kecuali kalau yang berkewajiban zakat mempersilakan, mau ambil paling bagus. Nah, dia pengen mendapatkan pahala lebih, ya silakan saja. Tapi kalau enggak ambil pertengahan. Nah ini, wajibu al-ikhraj, dan wajib mengeluarkan min wasatil mal, dari pertengahan harta. Wala yusiu minal adwan. Wala yusiu minal adwan, dan tidak diperbolehkan dari yang rendahan. Dan tidak diperbolehkan dari yang paling rendah. Benar tuh, adwan artinya rendah tuh. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Kalau rendah kan dana ya. Ini kan dawana, bukan. Sebentar. Yang paling rendah, betul. Betul, yang paling rendah. Wala yalzamu al-khiyar illa ayyasha'a rabbuhu. Wala yalzamu al-khiyaru, dan tidak lazim memilih illa ayyasha'a rabbuhu, kecuali pemiliknya menghendakinya. Di Mas Farhan enggak, wah saya ini aja ya, yang luar ya, boleh. Jadi yang punya harta menentukan pertengahannya ini. Dan Mas Farhan, jangan itulah, yang itu aja, yang tanduknya gini loh gitu. Nah, jadi jadi tidak lazim memilih, kecuali kalau pemilik harta mengizinkannya. Wa fi hadits Abi Hurairah marfu'an, dan di dalam hadis Abu Hurairah secara marfu', wa fi rikazi, dan di dalam rikaz al-khumusu seperlima, muttafaq alaih. Apa rikaz? Apa rikaz? Barang temuan benda kuno. Antum lagi bangun rumah, apa? Mau bikin apa? Bangun rumah mau bikin apa? Fondasi, keduk. Pluk. Oh, nendang apa? Kok suaranya pluk. 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 Dikeduk, ya Allah. Kendi-kendi berisi emas. Keluarkan zakat. Berapa? 1/5. Nunggu haul, nunggu 1 tahun? Enggak nunggu 1 tahun. Keluarkan langsung. Jadi barang peninggalan zaman bahola. Misalnya penggalian mendapatkan uang zaman dahulu, ada benda-benda zaman dahulu dan dijual mahal, keluaran zakatnya berapa? 1/5. Antum tahu kisah di dalam hadis Bukhari Muslim,
Ada orang menjual tanah kepada pembeli. Ya, begitu tanah sudah dijual dan sudah dibayar, yang membeli kan memanfaatkan. Ya, begitu memanfaatkan tanah, lagi gali-gali, dapat kendi berisi emas. Lah, Allah Akbar, kendi berisi emas. Dia bawa menuju siapa? Menuju si penjual. Mas Faiz, ngapunten Mas Faiz, kulo kan beli tanahnya sampean. Terus ternyata saya keduk karena mau mulai bangun. Ada ini Mas Faiz, kendi berisi emas. Monggo Mas Faiz, ini haknya jenengan. Mas Faiz nggak mau. Ya enggak lah, aku sudah jual tanah ya. Tanah dan sisinya milik kamu sudah. Oh enggak Mas Faiz, aku kan beli tanah toh. Jadi ya ini haknya jenengan. Aku kan beli tanah toh. Gimana sih? Mas Faiz juga nolak. Aku kan sudah beli, aku kan sudah jual. Tanah seluruhnya sudah milik kamu sudah. Apa yang dikembalikan? Enggak mau Mas Faiz. Aku cuma beli tanahnya. Jadi ini haknya jenengan yang jual. Ribut. Enggak mau menerima. Misalnya yang membeli misalnya Mas Ridwan. Mas Ridwan mengembalikan ke Faiz nggak mau. Untuk sampean Mas Ridwan, aku sudah jual tanah ke sampean kok Mas Ridwan. Jadi semuanya milik kamu, apa yang ada dalam tanah, buah batu, buah kerikil, buah apa, buah beling, buah apa. Ya wis milik sampean. Tapi kan ini kendi emas, saya beli cuma tanah kok dapat kendi emas. Ini milik sampean, tetap nggak mau Mas Faiz, ribut. Sampai ke pengadilan. Masya Allah. Karena nggak mau. Ah, gimana Mas Fahri? Antum itu kan hakim. Gimana? Antum memenangkan Mas Faiz sama memenangkan Mas Ridwan? Mas Ridwan. Alasannya apa? Antum ini hakim loh. Jangan main-main loh. Kenapa? Mas Ridwan pembeli. Tapi Faiz jualnya cuma tanah. Mas kan apa namanya? Maksudnya begini. Ridwan merasa belinya cuma tanah. Ridwan merasa belinya cuma tanah. Kok ini dapat kendi emas di dalam tanah? Jadi Mas Ridwan merasa harus mengembalikan. Mas Faiz nggak mau, aku sudah jual semuanya. Loh, aku harus beli tanah toh, aku jual semuanya. Aku harus beli tanah toh, aku jual semuanya. Aku beli tanah toh. Gimana? Hah? Hakimnya bingung. Antum hakim gimana? Antum jadi hakim gimana? Padahal buat aku aja. Hakimnya pinter. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Kamu Mas Faiz penjual dan kamu Mas Ridwan, apa punya anak? Faiz bilang, iya punya. Apa? Laki. Kamu apa Ridwan? Perempuan. Sudah, dinikahkan saja anak kalian berdua, nanti Kendimas saya kasihkan mereka berdua. Akhirnya terjadi pernikahan dan kasihkan mereka berdua. Masya Allah. Dalam hadis Bukhari Muslim. Ini hakimnya hebat ya. Kalau nggak mau buat saya. Jadi dalam hadis bukan nggak mau. Dalam hadis kan menceritakan yang sudah terjadi. Jadi anak putra putrinya dinikahkan, kemudian emas kendi bersih emas dikasihkan ke anaknya. Nah, hah? Apa? Hah? Loh ini cerita kok. Ini kisah sudah terjadi. Ini kisah sudah terjadi. Oh, itu sekarang misalnya ada problem yang sama tapi mereka cowok sama cowok. Ya mungkin ada keluarganya yang cewek. Enggak mungkin ya. Jadi Mas Ridwan wasi gitu ya. Ngapain kembalikan Faiz? Aku beli semuanya gitu ya. Hah? Bukan benda pemikiran, masalah wara yang wara kehati-hatian dari atas kehalalan atau keharaman suatu barang
itu mengalami penurunan sejak zaman Nabi ke sekarang mengalami penurunan. Jadi masalah warok, kehati-hatian. Nah, nah, nah. Mana yang benar? Yang kedua tentang rikas. Kalau saat ditemukan dibawa ke museum apa tetap 590 gram itu perak ya. Yang di buku ini dirham. Mungkin dibedakan ya. Yang di buku ini kan dirham. Kalau dirham, kalau mencapai 200 dirham. Kalau mencapai 200 dirham. Oh iya, 200 dirham mungkin harganya itu, betul. 200 dirham mungkin harganya setara dengan, katakan 600 gampangnya. Jangan gampangnya, berapa? 595 gram perak. Iya itu. Ini saya melihatnya 200 gram. 200 dirham. Ya, 200 dirham setara dengan 595 gram. Ya, sekarang gramnya berapa? 1 gramnya tadi? Katakan 20.000. 20.000 kali itu berapa? 20.000 kali 595. Berapa? Hah? 12.900. Berarti kalau mencapai 11.900.000 sudah zakat. Sekarang begini misalnya. Satu kampung kan ada orang miskinnya kan. Kalau dengan dikeruskan ke emas, ini punya uang 10 juta, ini 9 juta, ini 8 juta. Nggak ada yang mencapai 85 juta. Berarti kan orang miskin nggak dapat zakat, karena nggak ada yang mencapai nisab. Nah, dalam keadaan seperti itu, nisabnya jangan, kurs nisabnya jangan emas, tapi perak, sehingga nanti orang miskin dapat. Jelas maksudnya? Nah, jadi emas atau perak, maka yang dilihat adalah mana yang paling menguntungkan orang miskin. Misalnya orang ini satu kampung, misalnya satu kampung ini. Tadi nilainya berapa? 11 juta? 11.900. Ini punya uang 10 juta. Ini 8 juta. Ini 7 juta. Ini 10 juta. Wis pokoknya nggak ada yang nyampe nisab, nggak ada. Berarti kan orang miskin di kampung itu nggak dapat zakat. Soalnya antum mengkeruskannya dengan nisab emas. Biar mereka dapat zakat, dikeruskan dengan nisab perak. Clear? Itu. Jadi emas atau perak, jawabannya al-ahadz bil masakin. Yang paling menguntungkan orang miskin. Jazakallahu khair, akhwat. Yang kedua pertanyaannya apa? Ditemukan dibawa ke museum. Di museum jadi milik pemerintah. Kalau dibawa ke museum jadi milik pemerintah. Sekarang ketentuannya di suatu negara itu haknya pemerintah, haknya yang menemukan. Ini pertanyaan. Haknya pemerintah, haknya yang menemukan. Loh, kenapa dibawa ke pemerintah? Loh, tanah-tanah ente. Ente nemu apa di tanah ente? Kok dibawa ke museum? Apa itu? Yuk, pemerintah beli dong. Tanahnya ente kok. Ya beli dong. Nanti ente dapat duit ya. Keluarkan berapa? 1/5-nya. Nah, kecuali kalau diambil nggak dibayar, ya itu mau bayar pakai apa? Mau diambil saja. Tetapi sekarang itu haknya siapa? Antum misalnya di tanahnya antum menggali di dalamnya ada minyak bumi.
Tetapi bukan pembahasan ini. Kalau ini maksudnya barang temuan, ini bukan. Saya mau bicara masalah hak. Haknya antum apa bukan? Hah? Ya, haknya antum dong. Karena apa yang ke bawah dan ke atas itu hak antum. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menipu menggeser tanah 1 jengkal, maka akan ditimpakan kepada dia 7 lapis bumi. Artinya kita punya tanah itu maka sampai ke bawah itu punya kita. Nah, kita punya tanah, kemudian di dalamnya ada emas, punya siapa? Ya punya kita dong yang punya tanah. Makanya saya nggak ngerti kalau dibawa ke museum. Pemerintah beli berarti ya sudah dapat duit, nggak apa-apa. Hah? Loh, antum jangan bilang-bilang. Sampai sini dulu ya. Bisa kita lanjutkan lain kali. Masih kurang enak belajar saya dari kemarin-kemarin. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya ikhwah, barang kita ya hak kita, ya.